Apakah Gus Yahya dalam masalah nasabah alawi ini sudah bersikap adil? Itu pertanyaan saya. Adil itu kan harusnya objektif kan Gus? Jadi kalau Gus Yahya adil harusnya tidak boleh percaya tidak boleh langsung percaya pada klaim Ba'alawi karena seperti yang saya katakan tadi dalam ilmu filsafat, kewajiban membuktikan adalah beban bagi yang mengklaim. Juga tidak boleh langsung percaya kepada kami ini saya buat Kiai Imad dalam studi eksplorasi literatur keislaman, Mas Menachem ahli filologi, dan saya dari sisi genetika gitu ya. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya, dan ribut-ribut soal catatan nasab saja. Saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Wabarakatuh. Saya punya beberapa pertanyaan terhadap Mas Yahya, Gus Yahya lah. Tapi saya lebih enak panggilnya dengan Mas Yahya. Pertama, kalau panggil Gus, saya nggak punya Kartanu, walaupun secara tradisi keluarga saya itu NU sebetulnya. Bapak saya tahlilan, bapak saya meninggal juga ditahlili. Kami juga nyekar kuburan, bahkan tabur bunga gitu ya. Jadi ya secara tradisi saya NU lah, walaupun nggak punya Kartanu dan nggak ingin juga gitu kan. Soalnya saya juga punya guru-guru dari Muhammadiyah. Jadi kalau punya Kartanu harusnya saya juga punya kartu Muhammadiyah. Kalau nggak punya dua-duanya, ya kalau nggak punya salah satunya ya nggak punya dua-duanya kan gitu. Tapi yang jelas kalau saya dengan Gus Yahya itu alma maternya sama, UGM gitu ya. Gus Yahya lulus lebih dulu, tapi jenjang pendidikannya lebih tinggi saya gitu. Ya nggak tahu mana yang lebih senior, nggak penting gitu ya. Ini pertanyaan buat Gus Yahya gitu. Dalam perkara nasabah alawi, Gus Yahya kan selalu berulang kali menyatakan nggak perlu nanya dalilnya apa. Ingat Gus, dalam ilmu filsafat, saya nggak tahu waktu Gus Yahya kuliah itu diajarkan atau tidak. Tapi kalau adik-adik S1 kita, bahkan termasuk yang di NU itu, maksudnya generasi muda NU, yang kuliah sekarang itu pasti diajarkan filsafat ilmu. Kalau generasi Gus Yahya dulu paling cuma diajarkan metodologi ilmiah aja. Sekarang mereka sudah diajarkan filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu itu, beban untuk pembuktian pada suatu klaim adalah pada yang mengklaim, bukan pada yang menolaknya gitu ya. Jadi untuk Gus Yahya dalam perkara nasabah alawi gitu, saya nggak tahu Gus Yahya dulu dapat kuliah filsafat ilmu atau enggak, kemungkinan enggak. Tapi adik-adik kita NU yang sekarang belajar S1 itu Gus, itu belajar. Jadi Gus Yahya harus mampu menjelaskan ke mereka gitu ya. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya bahwa nasabah alawi itu tersambung ke Rasulullah? Nasab itu fenomena historis dan biologis loh Gus. Mas Rumel Abbas sudah bilang gitu. Jadi harus bisa dibuktikan dari dua aspek keilmuan itu. Aspek historis berarti metodologi ilmiahnya harus ngikuti ilmu sejarah, dan aspek biologis harus ngikuti metodologi ilmu biologi. Saya berani bilang di sini bahwa filogeni, jadi silsilah Ba'alawi secara genetik, itu tidak fit dengan narasi kitab suci tentang keluarga Bani Ibrahim. Jadi jarak genetik antara Kohanim, haplogrup GP15, haplogrup GM201 ya, ini di atasnya GP15 kayaknya. Haplogrup GM201 antara yang Kohanim, keturunan yang mengaku keturunan Nabi Harun, dengan yang mengaku keturunan Imam Ali, itu ketemu kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu Gus. Itu nggak mungkin Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu kalau dari paper-paper yang saya baca, walaupun metodenya mencocokkan antara narasi kitab suci dengan
kejadian-kejadian yang dicatat sejarah. Nabi Ibrahim itu nggak mungkin lebih tua dari 6.000 tahun yang lalu gitu. Jadi sebagai kali ini pertanyaan saya adalah Gus Yahya sebagai alumnus UGM. Bukti apa yang membuat Gus Yahya menerima kebenaran bahwa Ba'alawi ini keturunan Nabi Ibrahim? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait dengan pidato Gus Yahya, saya lupa eventnya apa, bahwa NU akan membuat semacam diklat PIM gitulah, membentuk calon-calon pemimpin NU dari, ya tentu saja dari NU, dari taruna-tarunanya NU gitu. Bahkan syaratnya di setel tinggi gitu ya, TOEFL berapa, TOEFL 660, paper based TOEFL gitu ya. Padahal doktoral aja minimal cuma 550 kalau kita ke kuliah ke luar negeri, dalam negeri seingat saya cuma 530 lah. Nah ini dalam perkara nasab ini, apakah Gus Yahya itu sudah menunjukkan, memberi teladan pemimpin yang adil? Hal ini sepertinya Gus Yahya lebih baik lah dari saya tentang wasiat-wasiat dari apa ya, dari ulama-ulama Islam generasi salaf. Imam Ali itu pernah berkata bahwa pemimpin kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin yang beriman tapi zalim, gitu kan. Jadi adil itu posisi syarat sebagai pemimpin. Beriman itu syarat berikutnya gitulah. Apakah Gus Yahya dalam masalah nasab Ba'alawi ini sudah bersikap adil? Pertanyaan saya. Adil itu kan harusnya objektif kan, Gus? Jadi kalau Gus Yahya adil, harusnya tidak boleh langsung percaya pada klaim Ba'alawi, karena seperti yang saya katakan tadi dalam ilmu filsafat, kewajiban membuktikan adalah beban bagi yang mengklaim. Juga tidak boleh langsung percaya kepada kami ini saya buat kayak Imad dalam studi eksplorasi literatur keislaman, Mas Menachem ahli filologi, dan saya dari sisi genetika gitu ya. Seharusnya kalau Gus Yahya adil, itu membentuk tim investigasi. Karena apa? Ini berkaitan dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan itu stakeholdernya adalah umat Muslim, nggak cuma NU aja, dan nggak cuma Mukibin saja, dan nggak Robitoh Alwiyah. Mereka bukan Robitoh Alawiyah, Gus, Robitoh Alwiyah gitu. Jadi kalau mau adil, buat tim investigasi. Saya mengajukan ini kepada Habib Miftahul Ahyar dan nggak ada tanggapannya. Ya mungkin nggak tahu kenapa nggak mau nanggapi. Itu sikap yang adil, Gus. Pengadilan kan juga nggak langsung memutuskan siapa yang bersalah, harus diadili, diperiksa bukti-buktinya, divalidasi, mendengar tim ahli pakar gitu. Apakah NU pernah gitu? Enggak kan? Basil Masail juga enggak pernah. Sepertinya Gus Yahya lebih mendengar Fakhrul Razi yang lulus S3 itu tidak sesuai standar dikti. Fakhrul Razi itu lulus nggak sesuai standar dikti loh, Gus. Pengaturan itu 2015 untuk lulus itu disertasi harus dipublikasikan. Fakhrul Razi kan nggak ada publikasinya satupun yang terkait disertasi, Gus. Orang kayak gitu sampean percaya? Lulusnya aja nggak bener. Orang lulus nggak bener disuruh malah jenengan tempatkan di pengurus besar. Kalau nempatin orang tuh yang menuhi lah, Gus. Kalau bahasa elektroniknya noise level itu loh, di atas batas minimal yo. Fakhrul Razi itu nggak memenuhi batas, Gus. Ilmiah menurut Fakhrul Razi itu mungkin sama dengan ilmiahnya versi Wafi atau Muhammad Nuruddin, ilmiah versi sektarian. Jadi itu dua itu aja pertanyaan saya, Gus. Bukti apa? Karena kami nggak bertanya dalilnya mereka keturunan Nabi enggak. Apa buktinya mereka keturunan Nabi? Ini abad 21, Gus, bukan abad 15. Bahkan pada abad 15 dulu, Kesultanan Turki itu pernah menyapu Sayyid abal-abal tuh. Ada
di papernya Profesor Hulyacan Bakal itu. Ya kalau dulu belum ada tes DNA, kalau sekarang kan sudah ada. Apalagi jenengan sudah deklarasikan fikih peradaban. Cuma ya saya nggak tahu peradaban maksud jenengan itu peradaban abad 9, 15, apa 21 gitu. Apakah NU mau ditahan peradabannya di abad 15, nggak maju-maju, sampai kita diketawain saudara-saudara kita yang Muhammadiyah gitu nanti? Ya nggak tahu saya. Itu pertanyaan pertama. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya nasabah Alawi itu nyambung ke Rasulullah? Ini pertanyaan antar sesama keluarga UGM. Itu ya, nggak pertanyaan sebagai jenengan sebagai ketum PBNU. Atau bolehlah saya bertanya kepada jenengan sebagai cucunya Mbah Bisri Mustafa gitu. Yang kedua, itu tadi, apakah bahwa jenengan itu sudah deklarasikan ada diklat tim untuk calon-calon pemimpin dari NU. Nah, jenengan sebagai ketum PBNU sekarang, apakah dalam kasus nasabah Alawi ini menunjukkan kepemimpinan yang adil gitu? Itu aja. Apakah tindakan jenengan selama ini sudah adil? Apakah sudah ada proses yang adil terhadap semua yang terlibat dalam polemik nasab ini? Itu aja. Ingat yang salah satu yang terlibat siapa, Gus? Rasulullah. Oh, beliaunya sudah nggak ada. Kitalah yang harus menyelesaikan. Karena ini menyangkut keluarga beliau, menyangkut keluarga baginda Rasulullah alaihi wasallam, dan kita sebagai stakeholdernya. Kita umat muslim itu keluarga Rasulullah juga gitu. Itu aja, Gus. Apa bukti yang membuat jenengan percaya bahwa Alawi itu sebagai keturunan Rasulullah? Yang kedua, apakah jenengan dalam perkara nasab ini menunjukkan teladan kepemimpinan yang adil? Ini sedikit menyimpang dari topik ya, tentang buku teman-teman ya. Makanya saya jarang online juga. Rencana awalnya buku itu kan di ISBN kan. Ternyata ada persyaratan minimal yang tidak terpenuhi di versi awal lah buku itu. Jadi untuk yang menunggu versi cetak, mohon bersabar agar saya bisa memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan Perpusnas. Karena saya juga punya pekerjaan utama, ya itu bisa dikerjakan di sela-sela waktu saya. Jadi tunggu saja. Yang terlanjur beli digital tidak perlu khawatir. Karena kalau sudah beli digital, maka versi update-nya nanti akan di-upload. Kalau sudah saya umumkan, tinggal di-download lagi aja. Ya, kan saya udah kasih tahu tuh. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Semoga weekendnya membahagiakan bersama keluarga. Apalagi dengan presiden baru, berarti harapan baru. Semoga Jenderal Prabowo bisa memulihkan keadaan kita semua secepatnya. Bagaimanapun bangsa kita sedang mengalami masalah, terutama masalah daya beli. Yang Biro Pusat Statistik kan sudah bilang kelas menengah ada yang turun, kelas bawah ada yang naik. Harusnya kan tidak boleh hubungan keduanya itu predatori kayak gini. Kalau naik semua, jangan satu naik satu turun. Gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Ba'alawi Abdurrahman Segaf sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW baru ada setelah abad 9. Kalau dari abad 9 sampai sekarang 170 kitab pun ada. Tetapi dalam kaidah ilmu nasab, la yuhtaju bikasratil masadiri idza kana asluha min marji'in wahidin. Tidak dijadikan hujjah kitab-kitab yang banyak itu apabila kembalinya kepada satu referensi, Al-Burqatul Musyiqqah. Jadi banyaknya kitab kemudian yang menyebutkan itu tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa nasab mereka sahih. Tidak bisa. Apalagi bukan kitab nasab. Sedangkan
Tidak ada kitab nasab di abad 9 sampai bawah yang mencatat nama mereka. Yang ada itu kitab Tuhfatut Talib di abad 10. Kitab Tuhfatut Talib baru mencatat nama Alwi, Sohib Mirbat, Khali Qasam, Mupaki Muqaddam, baru dicatat di abad 10 kitab nasabnya. Kalau bukan kitab nasab, Al-Burqatul Musiqah, itu kitab tasawuf, itu di abad ke-9 Hijriah. Makanya Kiai Nur Ihya itu kereng juga. Kereng itu artinya pelit. Dia itu mengatakan putusnya 651 tahun. Kenapa? Karena kitab nasab yang pertama mengatakan itu ada di 966 Hijriah, kitab Tuhfatut Talib. Dihitung dari 345 Hijriah sampai ke 996 itu 651 tahun. Kalau saya orangnya loman, orangnya baik, enggak kereng kayak Kiai Alwi, enggak kereng kayak Kiai Nur Ihya. Kalau saya memadukan antara ilmu sejarah dan ilmu nasab, menurut ilmu nasab 651, menurut ilmu sejarah 550 tak. Saya ngambilnya yang kecil, putus 550 tahun. Kenapa? Kasihan. Kenapa kasihan? Karena ajaran Wali Songo penuh kasih sayang. Kasihan. Terlalu panjang nanti makin sedih kan. Begini aja udah marahnya luar biasa. Ini kita ngomongin putus 550 tahun aja marahnya beneran, apalagi kita ngomong putusnya 650 tahun.